Shalom dan selamat siang. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Parigi Motong atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Sigi, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Donggala atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Poso yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Ibu Dr. Anda Krisnawati Limbong, yang kami hormati Ketua Umum dan seluruh Majelis Sinode Harian GPID, yang kami hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Umum PGI Pendeta Dr. Jacqueline Fritz Manuputi MA, yang kami hormati anggota DPR RI, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Kabupaten Kota, yang kami hormati Kapolsek Tumini dan Ramil Palasa, seluruh pelayan Tuhan baik di lingkup GPD dan denominasi gereja, tokoh-tokoh agama sahabat, dan kami hormati juga Bapak Camat Mepang atau yang mewakili seluruh pemerintah desa dan aparatnya, para mitra GPID, dan juga Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, serta seluruh undangan dan jemaat yang hadir pada hari ini pada acara pembukaan sidang AM Sinode GPID ke-26 tahun 2023. Dimuliakanlah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini di Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum untuk menghadiri agenda yang setelah kita lewati bersama, yaitu pentabisan gedung gereja Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum dan juga pembukaan sidang AM Sinode GPID yang ke-26. Kami selaku staf majelis dan jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu para tamu undangan untuk menghadiri undangan kami dalam mengikuti acara yang telah kami sebutkan tadi. Kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu, saudara-saudari tamu undangan jika dalam tegur sapa kami, penerimaan kami, sambutan kami ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Secara singkat kami akan memaparkan sejarah berdirinya Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum. Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum memiliki catatan sejarah yang panjang yang Tuhan izinkan untuk bisa sampai saat ini. Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum merupakan jemaat yang awalnya terbentuk dari program pemerintah yang bernama Transpontan Bantuan, yang merupakan program hasil kerjasama gereja dengan pemerintah, yaitu GKPB GPID dengan pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa program tersebut bertujuan untuk penyebaran dan pemerataan penduduk, yang kala itu di tahun 1975 pemerintah sangat giat untuk mencanangkan bahkan melaksanakan program tersebut. Jadi Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum merupakan salah satu bentuk realisasi dari program pemerintah tersebut yang hasil kerjasama dengan gereja. Sebelum pemberangkatan jemaat, yaitu yang berjumlah 48 KK, jemaat kami mula-mula berjumlah 48 KK bersama dengan 3 kepala keluarga yang lain yang beragama non-Nasrani, atau kami jelaskan bahwa tidak ada kristenisasi di sana, bahwa dalam catatan sejarah yang kami dapatkan dari sumber-sumber dan pelaku sejarah yang masih ada sampai saat ini, dari 52 KK yang berangkat transmigrasi pada saat itu, 48 KK merupakan asal mula atau perintis dari Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensum, dan 1 KK merupakan beragama Muslim, dan 2 kakak yang lain beragama Hindu.
Jadi sebelum mereka berangkat ke Sulawesi, mereka dikumpulkan di kecamatan atau di pasar Kecamatan Melayu di Bali. Dan pada saat itu rombongan itu adalah almarhum Bapak Imademika dan ketua, dan dibagi menjadi dua. Dalam rombongan tersebut dibagi menjadi dua. Satu rombongan 23 kakak itu diketuai oleh Bapak Slamet Sumitro, kemudian 25 kakak yang lain itu diketuai oleh almarhum Bapak Iwayan Artana, jadi sudah almarhum. Jadi pada saat itu jemaat kami mula-mula diberangkatkan dengan kapal perang dengan nomor 369 warna hijau tentara, yang di dalamnya itu hanya memuat kurang lebih 100 kepala keluarga. Jadi ada dua rombongan, satu tujuannya ke Sulawesi Tengah dan satu lagi tujuannya ke Gorontalo. Jadi kurang lebih 7 hari jemaat kami bersama rombongan yang lain itu berada di kapal, dan menurut sejarah yang kami himpun bahwa terjadi badai pada saat itu, dan puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan ke-48 kakak bersama dengan rombongannya dan berlabuh dengan selamat pada tujuan pertama di Gorontalo. Selama kurang lebih 7 hari mereka berada di tengah lautan, dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 1975 pada jam setengah 9 pagi kapal tersebut berlabuh di desa Ogotomubu, karena seharusnya berlabuh di desa Malalan. Tetapi karena pada saat itu nahkoda kapal atau kapten kapal tidak menemukan pelabuhan, maka mereka memutuskan untuk berlabuh di desa Malalang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 November 1975 jemaat kami mula-mula itu diangkut dari desa Ogotomubu dengan menggunakan perahu motor. Pada saat itu disebut dengan katingting. Jadi katingting itu 3 perahu motor dirangkai digabung menjadi satu, dan hanya memuat kapasitasnya adalah 10 orang, yaitu pada tanggal 1 November 1975. Itulah dasarnya jemaat kami mengambil bahwa pada setiap tanggal 1 November itu adalah hari ulang tahun jemaat kami. Kemudian sesudah itu jemaat kami berada di desa Malalang selama 3 hari 3 malam, dan kemudian diterima oleh Bapak Markus yang pada saat ini merupakan perwakilan dari Dinas Transmigrasi dari pemerintah. Kemudian setelah itu jemaat kami yang sebanyak 48 kakak bersama dengan 3 kakak yang lain yang beragama Muslim dan Hindu tadi itu berangkat untuk menuju lokasi Dusun Tirtasari. Pada saat itu bernama Desa Kalamau, yaitu kita kenal sekarang Desa Mensung, yaitu di wilayah Dusun Tirtasari. Nah, pada saat itu yang terlihat oleh jemaat kami mula-mula itulah hamparan masih tumbuhan tebu air, kemudian genangan rawa, dan pada saat itu perlu Bapak Ibu undangan perlu ketahui sejarah kami. Dan pada saat itu jemaat kami mula-mula memang disediakan oleh pemerintah perumahan untuk masing-masing kepala keluarga. Tetapi pada saat itu masih banyak rawa-rawa, baik berada di dalam rumah, genangan air, kemudian di pengarangan. Kemudian jemaat kami mula-mula juga bergereja atau beribadah di gereja GPID yang berada di desa Ogomolo. Kalau kita kenal lebih jauh, kurang lebih tepatnya di sebelah pos jaga yang ada di pertigaan di desa Ogomolos. Setelah itu karena pertimbangan beratnya medan, maka para tua-tua kami atau 48 kakak tersebut bermusyawarah karena beratnya medan dan berbahaya bagi anak-anak dan juga para wanita, maka diputuskanlah untuk membangun gedung gereja darurat. Saat itu yang berada di depan gedung gereja kami ini, yang berada di sebelah kiri. Pada saat itu karena kondisinya darurat, hanya beratapkan daun rumbia dan berdindingkan daun nifa, serta tiangnya itu adalah tiang tancap. Ya, pada saat itu kalau yang masih ingat pada zaman transmigrasi yang kayu-kayu gelondongan kayaknya, seperti itu. Kemudian
kami melakukan, para transmigran tersebut melakukan ibadah di tempat itu dan merasakan Natal pertama jauh dari desa asal mereka, yaitu di Bali. Di tempat ini, di gereja darurat tersebut, yaitu pada tanggal 25 Desember 1975. Itu adalah pertama kali para transmigran atau para orang tua kami merasakan Natal yang jauh dari desa asal mereka, yaitu di desa perantauan. Kemudian setelah itu, karena mengingat kondisi, karena menggunakan semua bahan dari alam, maka diputuskanlah juga membangun gereja yang semi permanen, juga berada di depan gereja kami yang sekarang ini, yaitu yang berada di sebelah kanan, semi permanen. Jadi pada saat itu sudah mulai digunakan untuk sistem peribadatannya dan semua pelayanan ibadah berpusat di sana. Sampai ada satu kenangan yang membekas di hati para orang tua kami, karena kami juga di sini berdiri adalah generasi kedua, ketiga, dan keempat bahkan. Ya, saya sendiri itu adalah generasi ketiga. Jadi saya menghimpun cerita ini dari beberapa sumber yang terlibat dalam sejarah tersebut. Kemudian, kenapa kami memutuskan untuk membangun gereja di Desa Mensung? Jadi kami lupa bahwa Jemaat GPID Peniel Tirtasari itu adalah nama yang diusulkan oleh almarhum Bapak Imade Mika, ya, pada saat itu waktu di gereja darurat. Kemudian berubah nama menjadi Jemaat GPID Peniel Tirtasari Mensung karena kami memindahkan lokasi gereja yang dari semi permanen ke Desa Mensung yang berada tidak jauh dari pertigaan Desa Mensung yang berada di lokasi Ogomolos sekarang ini. Hal itu terjadi karena kemarau panjang yang dialami oleh jemaat pada tahun 1982 yang berawal dari kebakaran hutan di Tanah Pemuda yang merupakan lokasi persiapan tanah sawah. Jadi setelah kebakaran hutan tersebut berselang beberapa bulan, jemaat menghadapi bencana banjir yang melanda di Dusun Tirtasari. Sewaktu itu sistem pengairan ataupun saluran air dan sungai tidak ada. Jadi kalau hujan lebat turun, genangan air di Dusun Tirtasari semakin besar dan air dari pegunungan hasil dari curah hujan yang tinggi dan dari Sungai Maubang bermuara di pemukiman warga jemaat. Namun anehnya tidak melanda daerah persawahan. Jadi karena bencana banjir tersebut, maka ada sebagian jemaat yang untuk sementara tetap bertahan di rumah masing-masing. Tapi karena berlangsung beberapa tahun, maka jemaat-jemaat kami tersebut memutuskan untuk membeli tanah pemukiman di Desa Mensung, termasuk lokasi gereja kami yang ketiga berarti setelah gedung gereja yang semi permanen. Kemudian karena perkembangan kakak atau kepala keluarga jemaat kami mengalami peningkatan, kemudian membuat daya tampung dari gereja kami yang di desa sekarang pemukimannya disebut dengan Desa Ogomolos, tapi namanya adalah GPID Peniel Tirtasari Mensung. Nah, itu alasannya pengubahan nama itu karena lokasi gereja dipindahkan ke Desa Mensung lalu, jadi namanya GPID Peniel Tirtasari Mensung. Kemudian untuk memfasilitasi jemaat yang beribadah semakin banyak, maka kembali jemaat Tuhan bermusyawarah dan memutuskan untuk membangun gedung gereja yang lebih besar sebagaimana yang Bapak Ibu telah lihat dan saksikan. Ini adalah kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena berkat Tuhan yang memberkati jemaat kami dari jemaat kami yang pertama sampai saat ini. Jadi kami sangat bersyukur dan percaya bahwa bukan karena kuat dan hebat kami jemaat, tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati sehingga kami ada generasi ketiga, keempat, bahkan kelima sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Sebagaimana yang telah kami bacakan tadi, pada saat ini
Jemaat kami berjumlah 155 kakak dengan jumlah jiwa 531 jiwa. Dan kami perlu sampaikan kepada jemaat para tamu undangan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangan gereja kami mengalami 4 kali, satu di gereja darurat, kemudian semi permanen, kemudian permanen, dan sampai di saat ini ada perubahan atau perolingan periode kemajelisan maupun pendeta. Dan kami sangat bersyukur sekali karena pada saat ini pendeta-pendeta yang pernah melayani di tempat ini itu berada pada saat ini bersama dengan kami. Sebelum kami bacakan, kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Andus Haji Longki Janggola yang juga hadir pada saat ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Beliau adalah tokoh penting juga yang melakukan peletakan batu pertama, Bapak ya. Yang sewaktu itu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007, Bapak pada saat itu melakukan peletakan batu pertama di tempat ini. Ya, saat itu Bapak menjabat sebagai Bupati Parigi Motong. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia-panitia pembangunan yang telah juga bekerja keras bersama dengan jemaat Tuhan yang telah sampai saat ini mendukung kami, dan juga kepada Bapak Inyoman Sukowinada. Apakah beliau hadir pada saat ini? Ya, beliau adalah arsitek ya, yang membuat gambar atau desain dari gedung gereja kami ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kepada Bapak Alex juga yang telah juga hadir pada saat ini juga membantu kami. Jadi menurut beliau sebagai seorang arsitek, ketika menggambar gereja ini, beliau mengusung konsep religi. Itu dari religinya beliau mengusung konsep salib. Bapak dan Ibu bisa saksikan dari kedua menara yang berada di depan, ya, yang di depan sana, tidak di dalam. Ya, kemudian kalau dari konsep arsitekturnya beliau mengusung konsep minimalis tropis. Hal ini dilihat dari kemiringan apa namanya yang di atas atap, ya, kemiringan atapnya itu. Menurut beliau, saya juga tidak mengerti, tetapi tinggi sekali, saya takut juga melihatnya terlalu tinggi. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kembali. Baik, kami kembali sampaikan bahwa ada beberapa pendeta yang pernah hadir pada menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yaitu pada periode 1975 sampai 1977 itu tidak ada pendeta yang ditempatkan di sini. Dengan ketua jemaat pada saat itu adalah Bapak Gusti Nyoman Kuto Samuel, dan itu dilayani oleh pendeta wilayah pada saat itu. Kemudian dari tahun 1978 sampai 1980 pendeta yang melayani adalah pendeta Tasdik Kristiadi. Apakah Bapak hadir pada saat ini? Ya. Pada saat itu ketua jemaatnya adalah Bapak Slamet Sumitro. Kemudian pada tahun 1981 sampai 1983 itu terjadi kekosongan, maka dilayani oleh pada saat itu disebut dengan Guru Injil Mayaho. Pada saat itu ketua jemaatnya adalah Bapak Slamet Sumitro. Pada tahun 1984 sampai 1987 pendeta yang melayani adalah Ibu Vikaris Meti Carles. Apakah ibunya hadir? Ya. Jadi beliau juga sempat melayani di tempat ini. Saat itu ketua jemaatnya adalah Bapak Slamet Sumitro. Kemudian pada tahun 1988 sampai 1992 pendeta yang melayani pada saat itu adalah Bapak Pendeta Darius Volume. Apakah hadir pada saat ini? Ya. Pada saat itu ketua jemaatnya adalah Bapak Imade Kanten. Pada tahun 1993 sampai 1997 pendeta yang melayani di sini adalah Pendeta Eka Wisana. Ketua jemaatnya adalah Bapak Slamet Sumitro. Pada tahun 1998 sampai 2002 pendeta yang ditempatkan di sini adalah pendeta yang cantik,
Ibu Pendeta Anita Krisma Padang STH. Ya. Ya. Kami ucapkan selamat datang Ibu dan terima kasih pernah melayani. Ketua Jemaatnya saat itu adalah Bapak Ibu Surata. Kemudian pada periode tahun 2003 sampai 2007 pendeta yang melayani sampai 2012 adalah Bapak Pendeta Imado Widagdo, Sarjana Teologi. Apakah Bapaknya hadir? Oh iya, ada duka. Ya, pada saat itu 2 periode beliau melayani di tempat ini. Saat itu ketua jemaatnya adalah Bapak Iwayan Budiasa dan periode berikutnya adalah Bapak Iwayan Waliasa. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2017 pendeta yang melayani pada saat itu adalah Bapak Pendeta Tommy Rumimper STH. Bapak yang pendeta yang ganteng. Saat itu yang melayani adalah Bapak Iwayan Budiasa, ketua jemaatnya maksudnya. Dan 2018 sampai yang sekarang pendeta yang melayani yaitu tahun 2023 pendeta kami yang cantik adalah Pendeta Selvina Karunawana SPH MSI. Dan ketua jemaatnya periode pertama dari 2018 sampai 2022 adalah Bapak Iwayan Budiasa dan yang sekarang ini adalah Bapak Iwayan Waliasa. Baik, Bapak Ibu, tamu undangan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas memenuhi undangan kami, ikut merasakan sukacita kami bahwa pada akhirnya setelah pergumulan kurang lebih 16 tahun kami bergumul dari 2007 Bapak ya. Ya, 2007 Bapak Loki bersama kami di sini meletakkan batu pertama sampai sekarang bisa melakukan pentahbisan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang hadir juga pada saat ini serta peserta sidang. Dan juga kurang lebih 48 tahun jemaat kami bergumul untuk mendapatkan atau memiliki ya satu tempat rumah ibadah yang merupakan kerinduan jemaat kami bisa menampung semua keluarga-keluarga kami di tempat ini dan juga jemaat-jemaat lain. Sekali lagi bukan karena hebat kami tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Baik, demikianlah sambutan yang saya bawakan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi